Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nita Andriani, NIM saya 5011190305. Saya dari kelas 2I Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Saya membuat video ini untuk menjawab ujian tengah semester dari MK Pengantar Manajemen dengan dosen pembimbing Bapak Z. Haryanto, SHMH. Langsung saja, soal yang pertama, apa yang saudara ketahui tentang manajemen dan apa arti pentingnya mempelajari manajemen bagi mahasiswa? Jelaskan. Manajemen adalah sebuah proses dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan organisasi dengan cara bekerja sama dengan orang dan sumber daya yang dimiliki sebuah organisasi. Arti pentingnya mempelajari manajemen bagi mahasiswa menurut saya adalah yang pertama, karena dengan kita belajar manajemen, kita dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu untuk kelompok. Dan manajemen perlu dilakukan oleh individu guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok secara kooperatif. Yang kedua, manajemen memanfaatkan semua sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Yang ketiga, dengan manajemen yang baik, kita dapat mengurangi biaya operasional, karena dalam manajemen ada yang dikatakan perencanaan. Kita dapat merencanakan biaya yang akan dikeluarkan dalam membuat suatu usaha. Yang kedua, andaikan Anda adalah seorang pengusaha yang akan mendirikan sebuah perusahaan, jelaskan tahapan tujuan perusahaan mulai top management hingga low management dan jelaskan arti penting manajer dalam suatu organisasi secara umum. Ada 3 tahapan dalam perusahaan. Yang pertama, top management. Apa itu top management? Top management adalah tingkatan tertinggi yang ada dalam organisasi. Fungsi dari tingkatan ini adalah merumuskan rencana jangka panjang serta mengambil keputusan strategis yang berguna bagi perusahaan. Fungsi keputusan yang strategis itu meliputi 1. Penentuan misi dan tujuan. Ini merupakan tanggung jawab kunci bagi manajer puncak. Yang kedua, pengembangan profil perusahaan. Ini mencerminkan kondisi internal dan kemampuannya. Yang ketiga, analisa lingkungan eksternal. Ini mendefinisikan perubahan lingkungan ekonomi, sosial, politik, serta budaya. Kemudian yang keempat, analisa internal perusahaan, kekuatan dan kelemahan organisasi. Yang kelima, identifikasi kesempatan dan ancaman strategi. Yang keenam, pembuatan keputusan strategis dengan pemilihan berbagai alternatif yang terbaik. Yang ketujuh, pengembangan strategi dijabarkan secara rinci. Yang kedelapan, implementasi strategi penerapan menjadi kegiatan. Dan yang kesembilan, peninjauan kembali dan evaluasi. Yang kedua, middle management. Bertugas melakukan perencanaan pengambilan keputusan. Selain itu, juga berwenang dalam menaikkan harga produk dan berwenang dalam mengambil tindakan bagi para pegawai yang tidak disiplin atau melanggar aturan. Yang ketiga, low management. Bertugas dalam perencanaan pengawasan operasi dan pengambilan keputusan serta mengawasi kinerja sumber daya manusia. Kemudian, arti penting manajer dalam suatu organisasi yaitu karena keberadaan seorang manajer menjadi motivator bagi karyawan-karyawannya dan salah satu ujung tombak keberhasilan suatu organisasi. Salah satu tugas atau peran seorang manajer yaitu harus bisa mengatasi konflik yang ada dalam suatu organisasi yang dipimpinnya, sehingga setiap konflik itu dapat diselesaikan dengan baik dan tidak ada yang merasa dirugikan. Kemudian soal nomor 3, jika Anda sebagai seorang manajer sebuah perusahaan atau profit oriented, langkah dan strategi apa yang saudara ambil dalam menjalankan dan mengamankan usaha di masa virus COVID-19 ini? Jelaskan. Semenjak menyebarnya COVID-19 memberikan
dampak besar terhadap ekonomi. Bahkan telah resmi dinyatakan pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Merebaknya virus ini membuat berbagai perusahaan merasa kerugian. Menurut saya, langkah dan strategi yang efektif dalam COVID-19 ini adalah: yang satu, hormati dan perkuat hubungan dengan pelanggan. Jangan mengeksploitasi krisis menjadi sebuah kesempatan yang dilebih-lebihkan. Yang kedua, buat promosi penjualan yang tepat. Ini adalah waktu yang tepat untuk memperkuat nilai dari produk yang Anda jual. Yang ketiga, cara dan strategi penjualan yang kreatif. Dengan cara membuat pelanggan tetap melihat cara Anda mempresentasikan usaha Anda, entah itu melalui video, email, dan lain-lain. Yang keempat, jangan panik dan jangan berhenti menjual. Sebaiknya, Anda juga mulai memperhatikan pembukuan usaha Anda dengan mempertimbangkan strategi penjualan apa yang akan dilakukan. Dan Anda juga harus melihat bagaimana kondisi keuangan usaha Anda. Dan yang terakhir, lindungi karyawan. Merebaknya virus COVID-19 ini membuat perusahaan perlu melakukan beberapa penyesuaian dengan fokus kepada karyawan. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.